Oke, kita lanjut ke part 2 mulai dari nomor 11. Ya, nomor 11 ini adalah choose a decimal which has 9 in 10th place. Nah, ini kita ingat-ingat ya bagaimana penempatan place value ini dalam desimal. Nah, ini sebagai penjelasan dari Miss Val sudah ini split view. Nah, ini nih ya, ini contohnya seperti ini. Kalau ada desimal, maka cara menentukan place value-nya itu adalah seperti ini. Ini kan misalnya ada angka 12,45. 12 itu kan ya, pasti dia masih masuknya puluhan ya. Satunya tuh tens, duanya itu ones, nah terus decimal point. Nah, habis itu angka setelah koma itu place value-nya adalah tens atau sepersepuluhan. Tens pakai TH, bedanya sama ini ya. Ini kan tens nggak pakai TH. Kalau ini tens pakai THS. Setelah tens dia jadi dia kebalik. Nah, tens, hundreds, thousands kan dia ke kiri. Kalau di desimal dia mulainya habis koma itu langsung tens, hundreds, thousands. Nah, cuma bedanya dia tambahin pakai pakai TH tuh, pakai TH ya, bedanya di situ. Sehingga nah, kalau kita lihat soal, coba lihat 32,96. Lihat angka 9-nya. Nih, angka 9-nya dia berarti apa? Kalau habis koma berarti dia tens ya. Berarti dia benar. Nah, terus mana lagi angka 9? Lah, nggak ada lagi angka 9 ya. Ini mah jelas ya. Cuma A sama D doang. Emang yang ada angka 9-nya cuma A sama D ya. Cuma nanti kalau ada angka 9 di mana-mana, misalnya nanti ada soal 39,56 misalnya ya. Nah, jangan sampai 9 ini dikira tens yang pakai TH. Dia 9 itu adalah 9 itu yang di situ adalah tens without TH. Tens gini aja. Ya. Bedanya di situ. Ya, pokoknya bedain tens sama tens. Tens sama tens. Nah, ini beda nih. Yang ini yang habis koma ini berlaku untuk angka setelah desimal. Setelah koma. Kalau ini sebelum koma. Itu ya, jangan sampai terbalik. Oke, selanjutnya nomor 12. What does the 5 represent in the number bla bla bla. Nah, kita lihat. Oh, ada 2 5 ya. There are 2 5. Ada 5 di sini sama 5 di sini. Nah, 5 di sini kita lihat ya. Ini kan 456,75. Nah, ini ada 5-nya ada 2, yang ini sama yang ini. Nah, ingat ini 456, berarti ini jelas ini 100 ya, 100. Ini berarti habis 100 10 nggak pakai TH. Ini ones. Nah, ini apa? 10 pakai TH. 5 apa 5? Berarti naik 100 pakai TH. Berarti ada yang 5. Nah, ini yang 5 ya. Ada 2. Berarti 5 tens ya, karena ini more than 1, makanya bedanya tens sama tens itu kalau yang more than 1 itu pakai S. Berarti tens yang ini sama 500 pakai TH. Nah, ini jadi jawabannya this one and this one. Nah, jangan sampai ketuker sama ini nih. Tuh. 5 tens pakai TH. Kalau pakai TH salah ya. Selanjutnya nomor 13. Jadi kita menuliskan as a person. Nah, ini 0,378. Ini kalau misalnya sih stepnya kalau ada soal kayak gini kita ubah dulu ke pecahan biasa. Ini berapa angka belakang koma? 1, 2, 3. Ada 3 angka, berarti 378 per 1000. Ya kan? Sedangkan persen itu adalah per 100. Dijadikan per 100. 1000 diapain supaya jadi 100? 1000 berarti diapain? Dibagi 10. Berarti 378 juga harus dibagi 10.
Kalau dibagi 10 kan berarti nolnya cuma 1, berarti dia kasih koma 1 di sini. Kalau dibagi 100 berarti koma 2 gitu dan seterusnya ya. Makanya coba Miss fallback aja dulu. Nah ini. Nah jadi jawabannya adalah kalau 378 dibagi 10, jawabannya adalah 37,8/100 alias 37,8%. Berarti ini jawabannya. Miss adanya 37,80. Nah ingat angka 0 di belakang desimal itu misalnya sampai 0,000 itu tidak berpengaruh ya. Jadi jawabannya adalah yang this one, 37,8. Selanjutnya nomor 14, what is 90% as a decimal? Nah, ini juga mudah ya. 91 bagi 91% kan 91% sama dengan 91 per 100. 0, berapa angka belakang koma nih? Kalau 100 kan 0,91 ya. Ini juga gampang. Selanjutnya nomor 15, write 7/8 as a percent. Nah ini 7/8. Nah bagaimana dijadikan persen? Sedangkan persen itu adalah per 100. Kan nggak ada Miss 100 bagi 8 Miss. Sebenarnya sih ada, cuma dia koma-komaan ya. Kalau ada soal yang per 8 kayak gini, Miss Vol sarankan bisa dijadikan per 1000 dulu aja. Kalau misalnya dia di sini misalnya per 4, per 2 itu mungkin bisa dikali 100 supaya jadi 100 ya. Kalau 8 ini kalau 100 bagi 8 itu nggak bulat angkanya sih hasilnya. 10 bagi 8 1 kali 8 8 dikurangi 20 bagi 8 2 kali 8 16 dikurangi 4. Tuh 4 bagi 8 nggak bisa koma, jadi 40 bagi 8 5 tuh koma-komaan kan kalau dijadiin 100. Tapi kalau dijadikan 1000, coba kita bagi 1000 bagi 8. 10 bagi 8 1 kali 8 tuh jadinya 20 bagi 8 2 kali 8 16. Sorry 2 kali 8 16, jadinya 2 kali 8 16 dikurangi ini 4, lalu 4 bagi 8 nggak bisa, nolnya ikut turun, 40 bagi 8 5 tuh 125. Jadi 5 kali 8 40. Jadinya adalah 7/8 dikali 125 per 125. Nah ini. Nah jadinya 125 dikali 7 berapa? 125 dikali 7. 5 kali 7 35. 2 kali 7 14 tambah 3 17. Terus 875. 875 per 1000. Udah cari yang 875 dah. Tuh, cuma ini doang kan. Nah. Dah gitu ya. Selanjutnya nomor 16. What fraction is equivalent to 48%? 48% itu ekivalennya sama siapa? 48 per 100 kan 48% kan 48 per 100 ya. Nah ini karena dia bentuknya fraction, berarti kita bisa buat disederhanakan. Sama-sama bagi 2 ya. 48 bagi 2 24. 100 bagi 2 50. Masih bisa ya bagi 2 ya. 24 bagi 2 12. 50 bagi 2 25. Jadinya 12 per 25. Nah gampang kan. Selanjutnya nomor 17. Nah ini soalnya ini kita lihat. Mungkin ini baru buat kalian ya, Venn diagram, tapi nggak usah khawatir, ini mudah kok. How many students choose only snowboard as their hobby? Hanya snowboard. Nah jadi ceritanya gini, ada yang suka ice skate, itu yang ice skate doang nih, ice skate doang tuh 7 nih terus ya, ice skate. Lalu ada ski, lalu ada snowboard,
snowboard. Nah, yang ice skate only berarti cuma 7. Ski only, nah berarti yang ini nih. Nah, 13. Yang snowboard only berarti yang ini 10. Kenapa seperti itu? Karena bagaimana angka yang lain? Di sini mungkin kita lihat ada angka 2, 3, 4 dan 8. 2 itu apa? 2 itu berarti yang suka ice skate sama ski. 3 itu apa? Berarti 3 itu yang suka ice skate juga, ski juga, sama snowboard juga gitu. Lalu bagaimana dengan 4? 4 itu berarti yang suka, berarti dia lingkarannya kemana nih 4? Nah berarti di ice skate sama di snowboard. Nah yang 8, nah dia ski sama snowboard. Tapi karena ini pertanyaannya cuma only snowboard, gampang ya pokoknya. Karena ini pertanyaannya hanya only itu udah pokoknya bersyukur. Kalau only itu berarti yang nggak ada di irisan yang bulat-bulat kayak gini nih. Tuh. Pokoknya angka yang di luar. Bagaimana dengan 6? 6 itu adalah yang tidak suka semuanya. Makanya dia di luar dari lingkaran. Nah, jadi kalau misalnya ada soal how many students yang nggak suka semuanya gitu kan, berarti 6. Terus kalau misalnya ada soal lagi, berapa how many students choose only ski, berarti jawabannya 13. How many students choose only snowboard, berarti cuma 10. Jadi lihat ya angka yang nggak masuk di sini tuh, nggak masuk lingkaran gini, yang dia tuh benar-benar utuh di luar. Ya, jadi kalau snowboard only, jadi jawabannya adalah 10. Oke. Selanjutnya nomor 18. Look at the Venn diagram. Sama nih Venn ya. Choose a number that is neither baik. Nah, baik even. Oh, neither sorry ya. Neither even number nor, berarti bukan. Dia bukan even, juga bukan kelipatan 5. Dia bukan genap, juga bukan kelipatan 5. Dari angka ini 20, 22, 23, 25. Coba lihat. Gini dulu deh. Genap dulu, ganjil genap dulu. Ini apa? Ini genap. Yang ini genap. Ini ganjil. Ini ganjil. Kelipatan 5. Ini kelipatan 5 ya, kelipatan 5. Kelipatan 5. Ini kelipatan 5 bukan? Tidak. Kelipatan 5 tidak. Ini kelipatan 5. Yang bukan ganjil juga bukan kelipatan 5. Berarti jawabannya adalah ini ya, dia ganjil juga bukan kelipatan 5. Kalau ini dia memang bukan kelipat yang dua-dua, bukan kelipat yang dua-dua ya. Ya Allah, salah. Nah, yang 22 itu bukan kelipatan 5, tapi dia genap. Jadi yang memenuhi adalah angka adalah 23. Selanjutnya nomor 19. Nah, ini siswa mengingatkan beberapa istilah dalam segitiga. Nanti triangle itu ada isosceles triangle. Nah, iso dari kata sama. Jadi isosceles triangle itu adalah segitiga sama kaki. Kalau equilateral dari kata kayak equal gitu. Equal berarti kan sama sisi, segitiganya sama sisi. Square jelas persegi, rhombus artinya belah ketupat. Nah, di sini ada regular polygon sama irregular polygon. Regular polygon itu maksudnya apa? Segi banyak yang beraturan. Irregular polygon itu adalah segi banyak tidak beraturan. Irregular tidak beraturan. Nah, quadrilateral apa kemarin? Segi 4. Segi 4. Ini bukan segi 4, berarti ini apa nih? Ini segi banyak beraturan. Segi banyak itu ya contohnya segi 3 itu udah mulai segi banyak. Segi banyak beraturan. Nah, ini segi banyak tidak beraturan. Oke, lanjut aja ya. A shape which is quadrilateral, segi 4, juga dia irregular polygon.
yang dia juga segi banyak tapi tidak beraturan. Kira-kira apa? Tidak beraturan tuh berarti nggak sama sisi ya. Dia segi 4 tapi dia juga segi banyak tidak beraturan. Nah, kalau triangle nih kan, yang triangle ini kan berarti enggak ya. Triangle. Nah, triangle kan cuma segi 3, sedangkan yang diminta kuadrilateral segi 4. Berarti bukan, ini salah. Square segi 4, rhombus segi 4. Nah, tapi kemarin kita ketahui kalau square itu dia semua sisinya memang sama panjang. Ya. Kalau rhombus sama, semua sisinya sama panjang. Hanya saja yang kalau rhombus itu dia nggak punya simetri lipatnya hanya berapa kemarin tuh. Kan kalau square dia tuh bisa coba kita tulis ya, square kan kayak gini. Square. Nah, ini square. Ya. Nah, ini ya square ya. Terus habis itu kalau rhombus itu kan sorry. Nah, tapi ini dia nggak square juga ya. Pokoknya rhombus itu dia kalau simetri putar, ingat nggak kemarin kalau diputar? Ya, dia tuh kayak jajar genjang jatuhnya ya. Karena dia sudut-sudutnya berbeda. Cuma hanya sudut-sudut yang bersebelahan aja yang sama. Sehingga kalau dibilang irregular polygon, berarti dia yang lebih tepat yang jelas bukan square ya, tapi rhombus. Oke, selanjutnya nomor 20. Nah, ini kita lihat nomor 20. Pertanyaannya, yang bukan kuadrilateral tapi memiliki hairline simetri. Nah, yang punya simetri garisnya atau kayak simetri lipat gitu. Dia bukan kuadrilateral, berarti dia bukan segi 4. Coba kita hitung ya seginya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini segi 5. Segi 5. Nah, ini tuh 1, 2, 3, 4. Ini segi 4. Ini 1, 2, 3, 4 segi 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini segi 7. Nah, pertanyaannya apa? Dia bukan kuadrilateral. Dia bukan. Nah, ini dia bukan kuadrilateral. Dia bukan segi 4. Berarti nggak mungkin B, nggak mungkin C. Berarti antara A dan D. Tapi dia memiliki line simetri, hairline simetri. Dia memiliki simetri lipat kayak simetri garis simetri yang bisa dilipat. Kita lihat yang nomor 5. Nomor 5 kita hapus dulu ininya ya. Nah, ini. Apakah dia kalau dilipat, apakah dia bisa dilipat atau memiliki simetri garis simetri? Nggak ada ya. Kalau dilipat kayaknya nggak ada yang bisa simetris. Berarti nomor 5 nggak mungkin. Nah, nomor yang D. Yang kita lihat yang D. Nah, dia teratur tuh. Dia punya simetri garis kalau di ini kayak gini bisa ya. Ini kita kecilin dulu nih. Nah, ini simetri garis tuh kayak gini. Kalau dilipat bisa seperti itu ya. Nah, that's why the answer is D. Oke. Ya, lanjut.